Halo, Yo, kamu benci Calvinis kenapa tanpa lagi? loh kenapa kamu bilang saya benci Calvinis? Bukan masalah suka Kamu nggak kan suka nggak kali. suka dengan predestinasi. Oh, terus, Iya videomu ada itu. terus, Udah aku lihat sampai habis. Kamu nggak hmm, suka predestinasi. terus, Lo masalahnya ini tertulis di bukumu. lo kok ini, Efesus 1 sampai 5. Itu jadi Calvinis itu. masalahnya suka nggak suka Predestinasi. ya bro, ya, kalau doktrin itu ya. Suka ambil, nggak Oh, suka nggak kamu ambil begitu. gitu atau gimana? Kamu Berdasarkan suka suka nggak nggak suka? suka? Bentar lagi. Modelmu begitu. Itu Ya kan? tertulis di Nomor bukumu. aja kau. Ya kamu yang ngomong toh tadi suka nggak suka. Kamu bisa bilang saya suka nggak suka. Saya juga bingung tuh. Kayaknya kamu lebih tahu saya daripada saya tuh. Wow. Loh, aku ini lihat videomu, bro. Terus, Saya lihat videomu. Bukan mm masalah suka nggak suka. gimana? Ya saya ngomong dulu. Oke, Hmm, kan tertulis begini ya. mm, Saya baca yang tertulis ya Bang. Bukan mengada-ngada. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Betul mm. tertulis begitu? Betul, Oke, yang memilih siapa? ya Tuhan. Terus, Oke, Tuhan maunya terus, semua selamat apa enggak? ya maunya selamat. Pernyataannya ada yang nggak selamat, ada yang selamat kan? Betul, Enggak, saya nanya. betul. Berarti Terus, gagal dong Tuhan. Tuhanmu gagal bro. Ya Tuhan kamu gagal. begitu ya. Itu bukan Ya gitu, coba kamu bro. pikir-pikir lagi. Bukan begitu. Coba kamu Oke, pikir pertama gini lagi. deh. Gini ya. Kalau mau Pertama, semua itu namanya robot. Gimana sih kamu? Free will, free will. pertama gini deh. Saya tanya dulu, menurut kamu predestinasi itu apa sih? Kamu bisa bilang saya nggak suka predestinasi. Kamu jelasin dulu deh predestinasi apa tuh? Semuanya segala sesuatu sudah ditentukan Allah sejak semula. Semuanya sudah ditentukan, segala sesuatu sudah ditentukan sejak semula. Gimana segala sesuatu Bukan sudah tetralogi ditentukan? ya. Kamu pakai kolor warna merah, warna hijau, warna hitam, warna putih itu juga sudah ditentukan gitu maksudnya. Hari ini kamu mau pakai kolor warna apa dari tentukan Tuhan gitu. Kamu percaya begitu? Oke, kalau Tuhan kasih, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Loh, enggak, saya tanya dulu, tadi kan belum dijawab. Kamu percaya Tuhan itu tentuin kamu pakai kolor warna merah, hijau, hitam, putih hari ini gitu maksudnya? Predestinasi seperti itu kah? Halo? Terputus ya? Udah pergi Bang. Ya, tadi cabut ya, Raka turun ya. Teman-teman yang lain penasaran betul nggak? Yang mengenai tadi predestinasi. Bang, tambah lagi buat penonton aja dijawab tadi pertanyaannya. Ada 53 penonton tuh. Ya, nah kalau misalnya mengenai predestinasi dan lain-lain juga ya, saya sangat berharap nih teman-teman semua buang pikiran hitam putih, buang pikiran kalau nggak satu nol, kalau nggak nol cuma satu, jawabannya cuma ada dua gitu. Soalnya kita hidup kan di dunia penuh warna ya. Cobalah pemikiran tuh nggak cuma hitam sama putih, cuma iya sama enggak doang. Itu anak TK itu yang tahunya cuma A, B, tahu benar atau salah gitu. Kalau udah dewasa dikit kan tahu pilihan ganda. Terus kalau misalnya udah kuliah gitu kan udah tahu namanya esai ya. Nah, jadi kalau masalah takdir, kan ada hal-hal tertentu lah yang memangnya kita nggak bisa milih. Mau milih eh, lahir jenis kelaminnya apa, siapa orang tua kita, itu kan kita nggak bisa milih mau lahir di mana, kapan, kita nggak milih itu kan. Nah, cuma hal-hal tertentu ya yang lainnya kan kita milih. Kayak misalnya kita mau makan apa, kita mau minum apa, begitu. Itu kan kita milih ya. Nah, ada bagian-bagian tertentu di dalam hidup ini yang memang kita nggak bisa kontrol di dalam hidup ini, tapi ada hal tertentu yang bisa kita kontrol kan. Nah, kalau misalnya kita pakai pemikiran hitam putih, misalnya kita punya pemikiran predestinasi yang saklek begitu ya, yang cuman buta warna begitu. Segala sesuatu udah ditentukan Tuhan gitu. Nah, berarti orang yang memperkosa dan diperkosa juga udah ditentukan Tuhan dong. Tuhan gila lah kalau begitu. Yang menentukan oh si ini nanti diperkosa sama siapa begitu. Itu juga ditentukan Tuhan kan berarti kan? Ya gila lah Tuhan begitu. Nah, kalaupun misalnya kita berpikir bahwa itu sudah ditentukan Tuhan seperti itu, lah terus kenapa masih ada surga neraka?
Ya itu kan Tuhan yang pilih, Tuhan yang tentukan udah di awal, udah disuratkan begitu. Apa alasannya Tuhan yang bikin kok begitu? Tuhan yang udah rekayasa kok seperti itu, kenapa mesti dihukum? Gitu. Jadi yang predestinasi, yang apa, yang punya pemikiran hitam putih begitu, ya itu sih ini ya nggak cocok lah, pemikirannya terlalu terlalu anak-anak kalau pemikiran begitu. Dan mengenai tadi, mengenai pilih memilih ya, itu bukan masalah, bukan nggak selalu dihubungkan dengan predestinasi, nggak seperti itu. Misalnya contoh, misalnya ada 5 orang, ada 9 orang gitu kan. Nah, hostnya kan yang milih siapa yang berbicara selanjutnya, itu kan dipilih sama host, kan gitu kan? Nah, itu kan bukan predestinasi gitu, nggak ada urusannya sama predestinasi, siapa milih siapa. Itu kan mengenai eh, keabsolutan kuasa Tuhan ya, dia yang menentukan siapa jadi apa, siapa jadi apa. Sama seperti presiden, presiden yang punya hak prerogatif tuh, dia yang menentukan siapa yang jadi siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu, dia yang punya kuasa. Itu nggak ada urusannya sama predestinasi. Bukan berarti si menteri A gitu yang ditentukan oleh presiden, segala tingkah lakunya dia ditentukan, disuratkan oleh presiden begitu. Dia pakai kolor warna apa ditentukan oleh presiden, kan nggak begitu pemikirannya. Ya, cobalah pemikirannya jangan terlalu hitam putih seperti itu ya, gitu. Oke. Jadi mengenai pilih memilih, ya itu bukan masalah predestinasi, itu masalah siapa yang punya kuasa untuk menentukan, gitu. Itu masalah seperti itu, nggak ada hubungannya sama predestinasi. Wah, ini ada Pak Budi Asali, ada senior. Shalom Pak Budi. Oke. Saya justru yang hitam putih itu. Hitam putih ya Pak Budi. Karena Yudas mengkhianat itu juga ditentukan kan. Lukas 22. Yudas ya, ditentukan ya. Yang tentukan siapa tuh Pak? Ya Tuhan lah. Gimana tentukannya gimana? Coba dibaca Lukas 22. Saya nambah Alkitab soalnya. Lagi nggak ini juga nih, buka Alkitab. Terus kalau misalnya begitu berarti Yudas dihukum ke neraka nggak Pak? Dihukum kan ya? Karena dia dipilih untuk begitu. Yudas bunuh diri, dia jelas masuk neraka ya. Kalau memang benar dia bunuh diri, dia udah jelas masuk neraka. Tapi itu kan ditentukan Tuhan tuh. Iya. Tuhan yang suruh, Tuhan yang suratkan harus begitu. Kalau kita berpikir predestinasi hitam putih ya. Dan dia bunuh diri pun itu udah ditentukan Tuhan kan. Pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Jadi pandangan saya kan reform ya. Dan reform itu percaya predestinasi tapi tidak membuang tanggung jawab manusia. Jadi biarpun Yudas ditetapkan untuk binasa, ditetapkan untuk mengkhianat, dia tetap bertanggung jawab. Itu teologi reform. Dan ayatnya sebetulnya sangat banyak, bukan ini saja. Kisah Rasul 4 ayat 27-28 juga bisa dipakai. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ini buat Yudas ini. Berarti Adam dan Hawa udah ditentukan Tuhan juga untuk melanggar gitu. Iya. Karena rencana Allah itu tidak bisa gagal. Di dalam Wahyu 40, dalam Ayub 42 ayat 2. Berarti disetujui bukan hanya berarti Tuhan bukan hanya menyetujui Adam dan Hawa makan buah terlarang, tapi Tuhan yang tentukan gitu ya untuk makan gitu ya. Menetapkan dan mengatur terjadinya. Oh, ya itu berarti kita nggak sepaham. Itu kita nggak sejalan itu. Kayaknya Itu kita nggak sama. di free will deh itu, bukan Itu ditentukan. kembali lagi ke free will sih ya menurut Iya. Ya, Tuhan membebaskan kita kok. Tuhan, cuman ya kita pilihan untuk ujung-ujungnya pilihan pada kita sendiri. Ya tapi kan kalau misalnya predestinasi itu sudah ditentukan, pilihanmu tuh sudah ditentukan oleh Tuhan. Tuhan udah menentukan kamu akan milih apa begitu. Ya apa begitu.
Terus kenapa Tuhan berfirman jangan makan kalau Tuhan yang tentukan untuk dimakan? Nah, itu dia. Kalau Kalau misalnya tidak predestinasi Tuhan yang tentukan Adam dan Hawa untuk makan, berarti perintah Tuhan untuk jangan makan itu gagal. Kan begitu? Enggak. Dia ngomongnya jangan makan. Bukan. Adam makan. Yang Tapi Adam makan itu ditentukan sama Tuhan. Ya berarti jangan makan Ya. itu gagal dong. Perintah Tuhan yang secara eksplisit untuk jangan makan itu gagal dong. yang tidak bisa gagal itu rencana kekal Allah, bukan perintah atau hukumnya. Kalau perintah hukumnya tentu bisa dilanggar. Tapi kalau Ya berarti yang melanggar hukumnya itu Tuhan sendiri dong. Apanya? Yang melanggar itu Tuhan sendiri dong. Dia bilang Enggak. Dia bilang ke Adam dan Hawa jangan makan. Dosa kan Adam. Sama seperti orang Israel dulu yang menyembah sapi. Tuhan kan sudah bilang jangan ada Allah lain daripadaku. Jadi orang Israel juga kan pada waktu masa itu kan mereka juga gara-gara menunggu Musa, jadinya mereka membuat patung sapi. Tapi bukan berarti itu, mungkin menurut saya kalau resiko kehendak bebas ya itu sama seperti kejadian di sorga juga, malaikat juga kan diberikan kehendak bebas. Akhirnya risiko kehendak bebas itu, tetapi di dalamnya tidak ada aturan. Tentu di dalamnya, di risiko kehendak bebas itu ada aturan-aturan yang ada di dalamnya. Cuma kita manusia ini bagaimana menyikapi aturan-aturan itu. Karena risiko kehendak bebas ya itu sendiri. Ujung-ujungnya coba ketetapan di ini dulu bro. Coba kita minta Pak Budi untuk jelasin lagi. Berarti tidak, Pak Budi nggak percaya ada Ya, silakan Pak Budi coba. Free will ya Pak ya. Kehendak bebas itu nggak ada Pak menurut Pak Budi. Nggak percaya. Nggak percaya ya, nggak ada kehendak bebas ya. Nggak percaya. Ya kalau buat saya sih itu aneh. Kalau Allah menentukan saya melakukan A, saya pasti melakukan A, tapi saya melakukan dengan kehendak saya. Jadi ya kalau buat saya aneh ya. Soalnya kayak tadi yang saya bisa memilih A atau B atau C lah, itu baru namanya free will. Tapi saya pasti melakukan A kalau Allah tentukan A, tapi tetap dengan kehendak saya sendiri, dan karena itu saya bertanggung jawab. Ya kalau seperti itu ya aneh sih. Soalnya kayak tadi Adam dan Hawa makan buah terlarang, Tuhan larang, terus makan buah. Argumentasi ya. Terus kalau yang tadi misalnya yang tadi tuh yang buat orang-orang Israel bikin patung lembu emas, itu berarti sudah ditentukan Tuhan dong. Ya kalau sudah ditentukan Tuhan, ngapain Tuhan marah? Kenapa Tuhan menyesal? Nah makanya reform penentuan Tuhan, tapi tidak membuang tanggung jawab manusia. Manusia tetap bertanggung jawab. Kalau memang Tuhan yang nyuruh, kenapa Tuhan harus protes? Gitu. Kalau Tuhan yang menentukan, kenapa manusia yang tanggung jawab, Pak? Nah, sekarang saya berikan argumentasinya ya. Kalian coba jawab ya. Kalau kita mundur dalam waktu ke minus tak terhingga, pada saat itu Allah hanya ada Allah, tidak ada apapun atau siapapun selain Allah. Ini kan Alkitabiah, karena semua di luar Allah kan diciptakan oleh Allah ya. Jadi pasti ada satu waktu di mana tidak ada apapun selain Allah. Nah pada saat itu Allah Maha tahu apa enggak? Ya, saya mau jelaskan dengan sudut pandang programmer. Karena saya adalah programmer dan saya pencipta program. Gini, di dalam programmer itu ada yang namanya sintaks random. Random itu ya kita tentukan si komputer ini ya bebas, namanya random, antara sekian sampai sekian random. Nah, ketika saya membuat program itu, apakah saya tahu random? Saya dengan sengaja saya memilih random. Jawabannya adalah iya. Saya sengaja saya memilih random. Apakah saya menentukan apa yang dikeluarkan oleh perintah random? Tidak. Jadi sengaja ya menentukan sesuatu yang saya tidak tahu apa yang akan keluar. Ya iya, gitu. Ada yang namanya perintah random. Contoh lagi, sekarang kita bikin AI ya. AI itu bagaimana cara kerjanya? AI itu kita memberikan AI itu, jadi gini loh. Kalau misalnya program itu ada yang namanya fungsi ya. Kalau fungsi itu kita tulis misalnya fungsi X itu fungsi X sama dengan X tambah 1 gitu. Berarti kalau kita inputnya 1, dia langsung tambah 1 jadi 2. Kalau kita pilih 10 berarti langsung tambah 1 jadi 11. Begitu, itu fungsi yang kita sudah tentukan.
Nah, kalau AI itu nggak begitu cara kerjanya. Kita memberikan dia fungsi yang kita sendiri tidak tahu, gitu. Dan kita kasih dia data, dan dia akan mengambil kesimpulan sendiri. Dan setelah itu kita berikan dia pertanyaan yang apakah itu benar atau salah, gitu, seperti itu. Nah, sekarang kita pun tahu bahwa AI itu ya banyak yang lebih pintar daripada manusia yang ada, gitu. Itu kan juga, nah kenapa kita menciptakan AI yang kita tidak bisa kendalikan isinya? Kenapa manusia membuat program dengan menggunakan kata random? Random ya sesuatu yang hasilnya kita nggak tahu. Misalnya contoh fungsi X sama dengan random random 1 sampai 10 lah misalnya. Berarti kita nggak tahu tuh mau keluar angka 1, 2, 3, 10 atau berapa. Itu kita nggak tahu. Sebagai programmer kita dengan sengaja kita menggunakan kata random itu. Gitu. Nah, kalau kita aja bisa begitu, kenapa Tuhan nggak? Gitu. Tuhan menciptakan sesuatu yang memang sengaja dia tidak bisa kendalikan. Dan dia tidak mau kendalikan itu. Contohnya tadi seperti free will. Gitu. Kehendak bebas yang memangnya Tuhan tidak memang kasih otoritas untuk manusia. Tapi Bro Tan Paragi sedikit ya menyangka ya mengenai tadi itu ya sistemnya. Tapi kan kalau kita membuat suatu kayak contohnya aplikasi atau sesuatu itu AI contohnya, tentunya di source-nya itu kan kita sudah memberikan kode-kode, artinya kode ini kita artikan dalam bahasa yang sederhana, nilai-nilai kebaikan itu. Tapi tentunya pada akhirnya seperti tadi Bro Tan Paragi bilang itu tadi, pada akhirnya AI sendiri yang memilih. Itulah tadi random itu. Tapi source nilai-nilai yang sudah dimasukkan ke dalam sistem itu, Betul. dia Ada sudah batasan. tahu. Itu. Ada batasan, Nah, itu betul. maksud- Itu setuju, Nah, ada itu. batasan, Pak. Ada batasan. Jadi kayak tadi random, gini lah, kita anggap kita bikin, kalau misalnya teman-teman bingung ya, misalnya kita bikin game kartu misalnya, game kartu ya, kita bikin game, kita menciptakan game loh itu, ya. Nah, apakah kita menciptakan game kartu itu supaya kita tahu nanti kartu yang keluar apa? Ya kalau seperti itu kan nggak seru. Semua kartunya kita udah tahu, kita udah atur semua kartu yang akan keluar apa. Kan nggak seru. Nah, yang kita seru kan ada randomnya gitu, ada sesuatu yang keluarnya ini ya, lucu ya, seru ya atau gimana gitu. Nah, ya benar, tapi ada batasan. Ada batasannya itu apa? Ya kalau kartu ya cuman ada 4 warna dan juga cuman ada 1 sampai 13. Kan itu kan batasan. Nggak ada batasannya itu. Kalau di luar dari itu, wah ini pasti kartu curang. Kan begitu. Nah, tetap itu kan ada random yang kita memang dengan sengaja kita mengikuti sebuah permainan yang permainan itu tidak kita kendalikan. Kalau misalnya permainan yang kita kendalikan, ya teman-teman coba aja pikir gitu, bikin game, terus semuanya udah dikendalikan gitu. Oh, keluarnya ntar musuh di sini, ntar keluarnya musuh di sono. Semuanya sudah ditentukan begitu. Apakah itu seru gitu? Ya itu sih nggak seru ya. Semua sudah ditentukan sampai ininya. Gitu. Semua sudah di skenario. Kayak itu jadinya film di bioskop gitu, seperti itu. Game nggak begitu. Dan game itu kan ciptaan manusia ya. Ya kita aja menciptakan seperti itu gitu. Gitu Pak Budi. Kalau dari saya sih begitu ya. Nah, makanya boleh saya berikan argumentasi saya enggak? Boleh silakan Pak Budi. Ya, jadi kalau kita mundur ke Minesa Teringga, di mana hanya ada Allah saja, Allah itu maha tahu apa enggak? Ya, Ya, maha tahu. 1 Samuel 2 ayat 3 itu Allah maha tahu ya. Jadi kalau dia maha tahu, dia tahu apapun yang akan terjadi dan apapun itu mutlak. Ya, kalau Oke. dia tahu kan dia tahu apapun besar atau kecil, dosa atau bukan dosa, debu berterbangan, apapun dia tahu. Sejak Minesa Teringga dia tahu kan. Nah sekarang apapun yang dia tahu itu pasti terjadi atau enggak? Belum tentu Pak. Gini Pak. Apapun Gini. yang dia tahu akan terjadi, kalau Pertanyaan nggak saya gini, terjadi Pak. kan dia salah tahu kan. Oke. Mengenai maha tahu ini saya mau nanya sama Pak Budi begini. Apakah Tuhan boleh nggak mau tahu? Boleh nggak Tuhan nggak mau tahu? Tuhan nggak mau tahu ya bukan Tuhan lah. Boleh nggak boleh? Berarti dia nggak boleh Pak. Semua mesti tahu, mesti mau tahu begitu. Antitesis itu. Itu analogi antitesis ya. Kalau Allah maha tahu ya, kalau Allah nggak maha tahu ya bukan Allah loh. Nah itu yang kita berbeda Pak. Kita berbeda pemikiran. Makanya tadi saya pakai kata random tadi Pak, mengenai bahasa program ya. Saya sebagai pencipta program,
Saya tahu dari A sampai Z tentang program itu, gitu. Saya tahu, sangat Itu tahu, gitu. Saya malah tahu tentang program itu. Masalahnya Bro Tanpa Ragi, analogi masalahnya Bro itu bukan dari Alkitab itu. Kalau cuma ilustrasi itu tidak bisa dijadikan dasar ajaran. Iya, Oh, ya kan gini, ada banyak Pak mungkin di ini gini. Pak. Saya tidak mau melihat, saya tidak mau tahu. Itu ada Pak. Di Alkitab juga ada Pak. Harus pakai harus pakai Alkitab sebagai dasar ajaran. Kalau pakai ilustrasi ya bisa jadi ajaran apa saja. Ya, itu kalau di Alkitab juga kan ada Tuhan menyesal telah menciptakan manusia. Terus ada Tuhan tidak mau tahu tentang ini. Nanti Tuhan dulu tidak makanya mau tahu tentang argumentasi itu. Kan saya ada, Pak. argumentasi juga. saya selesaikan dulu gitu loh. Nanti baru dijawab. Ya, silakan. Ya, pada menit tak teringga Allah itu Maha tahu, Dia tahu apapun yang akan terjadi. Ya. Nah, sekarang kalau Dia tahu apapun yang akan terjadi, maka apa yang Dia tahu itu pasti terjadi kan? Kalau tidak terjadi kan Dia salah tahu. Tapi bisa dia men-setting. Nah, sekarang kalau apapun yang pasti terjadi itu berarti segala sesuatu itu Jimmy, satu-satu ngomongnya, jangan dipotong dulu Jimmy, dibiasakan ini, dengar dulu. Jadi kalau dia memang tahu apapun yang akan terjadi, maka apapun yang akan terjadi itu pasti terjadi. Berarti segala sesuatu itu dari minus tak hingga itu sudah tertentu. Saya tidak bilang ditentukan dulu ya, saya bilang tertentu. Nah kalau sekarang sudah tertentu, bagaimana kok bisa sudah tertentu pada minus tak terhingga itu? Kalau memang sudah tertentu, pasti ada yang menentukan. Nah pada saat itu hanya ada Allah sendiri. Lalu yang menentukan siapa kalau bukan Allah? Jadi kalau saya berpendapat Allah yang menentukan. Nah kalau ada yang tidak percaya, harus memberikan jawaban alternatif. Bagaimana mungkin pada minus tak terhingga segala sesuatu itu sudah tertentu? Allah. Jangan lari dari pertanyaan itu, tapi harus jawab pertanyaan itu. Alternatifnya apa? Kalau bukan Allah menentukan, kok bisa pada minus tak terhingga? Pak Jimmy, tolong di Kick out aja kalau misalnya nggak bisa di-mute. Kok bisa segala sesuatu sudah tertentu itu alternatifnya apa? Kalau bukan Allah yang menentukan. Halo, Pak Budi? Ya sudah sampai di situ. Ya, saya bilang Allah menentukan. Kalau tidak setuju harus memberikan jawaban alternatif. Bagaimana kalau saya sejak minus tak terhingga segala sesuatu sudah tertentu. Ya saya nggak segala sesuatu tertentu Pak. Memang ada yang tertentu, ada yang tidak tertentu, gitu. Nah tapi dari tadi argumentasinya itu gimana? Kalau gitu berarti Allah tidak mau tahu. Dia tahu cuma sebagian. Ya buat saya no problem sih kalau Allah nggak mau tahu. Ya. Kalau dibilang Allah nggak mau tahu, saya nggak masalah sih. Bro Tanpa Ragi, tidak ada titik temu dengan Pak Budi Asali karena dia tidak percaya. Budi Asali tidak percaya bahwa Tuhan bisa men-setting. Dia tidak mau tahu. Tidak ada titik temu. Saya kira tidak perlu dibahas lagi. Itu bicara tentang rencana Allah yang tidak tersurat, yang pantang, yang tidak boleh dibahas. Kalau misalnya Tuhan itu maha tahu, berarti dia harus tahu semuanya sampai istilahnya dia mesti tahu Pak Budi warna kolornya sekarang warna apa begitu. Nggak boleh Tuhan nggak mau tahu. Berarti itu nggak hidup Pak. Itu sama kayak Google Pak. Gitu. Berarti itu kita memperlakukan Tuhan tuh seperti Google ya, benda mati yang kalau tanya lu mesti tahu jawabannya begitu. Kalau kamu nggak percaya Allah, berarti Tuhan nggak punya kehendak untuk memilih dong Pak. Kalau kamu tidak percaya Allah Maha tahu, ya tidak ada diskusi. Memang tidak mungkin didiskusikan karena Alkitab mengatakan Allah Maha tahu. Diskusi tentang itu. Oke, Pak Jimmy kalau nggak mau diskusi nggak apa-apa Pak Jimmy, nggak usah diskusi Pak Jimmy, nggak usah masuk sini ya. Pak Jimmy kalau nggak mau diskusi silakan diam aja mendingan. Oke? Saya turun aja. Thank you Pak Jimmy. Ya, Pak Budi. Jadi kalau mengenai satu Samuel 2 ayat 3 itu mengatakan Allah Maha tahu, yaitu eksplisit dikatakan Maha tahu ya. Nah, yang pengertian Maha tahu ini loh Pak, kita berbeda Pak. Kalau buat Pak Budi berarti Tuhan mesti tahu segalanya sampai dia memilih untuk tidak mau tahu aja nggak boleh, gitu. Kalau buat saya Tuhan kita tuh hidup.
Dia boleh Tahu memilih. Dia atau memang kayak cuma tahu atau tidak tahu gitu loh. tidak mau tahu boleh nggak Pak? Kalau Tuhan boleh nggak tidak mau tahu? Nggak bisa. Dia tahu ya dia mesti tahu, nggak bisa tahu-tahu memilih untuk tidak tahu. Kenapa nggak boleh? Dia tahu. Kalau sekarang kamu tahu ya, kamu punya anak kecil, kamu tahu kalau anak kecil itu dibiarkan dia akan pergi ke jurang. Apa kamu bisa lalu memilih untuk tidak tahu? Nah, kenyataannya kan begitu Tuhan. Tuhan kenyataannya begitu kan. Setelah suruh Adam begini begitu, terus dia tinggalkan. Dan juga itu yang jadi perumpamaan Yesus kan. Raja datang, terus begitu dia suruh anak buahnya begini begitu, dan dia tinggalkan. Itu bukan urusan maha tahu kan? Itu iya, bolehkah dia nggak mau tahu Pak? Pertanyaannya Pak. Apakah Tuhan mempunyai hak untuk tidak mau tahu? Apakah kita perlakukan Tuhan tuh seperti Mbah Google, yang kalau kita tanya dia mesti bisa jawab? Loh, nggak harus jawab, tapi dia tahu. Dia kalau mau tahu dia bisa tahu kalau dia mau tahu. Tapi apakah dia harus tahu segala sesuatunya gitu? Haruskah gitu sampai kita paksa dia begitu? Bagaimana bisa dalam Alkitab ada begitu banyak nubuat tentang Kristus dan sebagainya yang sudah ribuan tahun yang lalu, tapi digenapi dengan persis tepat tanpa salah satu pun. Jadi bagaimana bisa kalau dia tidak mau tahu, dia menubuatkan seperti itu? Ya udah gini deh, pertanyaan berikutnya ya. Apakah Tuhan boleh mengubah keputusan, Pak? Keputusan kalau dalam kehendaknya itu tidak mungkin diubah. Oke, bagaimana Bapak menjelaskan Yunus? Niniwe. Allah menyesal maksudnya. Iya. Dan Allah bukan cuma menyesal, Pak. Dia udah bilang kan, sampai si Yunus kan nabi kan, kita akui dia nabi. Apa yang dia ngomongin nggak kejadian loh, Pak. Dia bilang 40 hari gitu Yunus Niniwe akan dikembalikan. Oh, ternyata nggak kejadian kan? Iya, kan dikatakan Allah menyesal kan. Iya. Sekarang ada dua kelompok ayat dalam Alkitab, Allah menyesal dan Allah tidak menyesal. Betul. Makanya saya bilang Pak tadi, pemikiran jangan hitam putih Pak. Maksud saya gini loh, saya tidak membantah bahwa Tuhan itu maha tahu, tetapi kita jangan pikirannya hitam putih Pak. Jangan cuma satu atau nol. Tapi kalau percaya Allah maha tahu, argumentasi saya tidak terhindarkan. Gimana tuh? Argumentasi yang minus Satringga itu tidak akan terhindarkan kalau percaya Allah maha tahu. Kalau Allah harus dikatakan tidak maha tahu, ya argumentasi saya bubar. Ya, begini Pak, ngomong maha tahu ya, kita bilang maha tahu. Nah, pemikiran jadi gini loh, ada satu pemikirannya, semua ini sudah disuratkan, jadi kita ini hidup seperti rel kereta api. Jadi mesti begini, Pak Budi, ntar hari ini makan nasi sama apa, semua ditentukan tuh. Itu maha tahu seperti itu yang tipe pertama. Tipe kedua adalah seperti tipe orang main catur, Pak. Kalau begini jawabannya ini, jawaban itu, Pak Budi kira-kira akan berjalan apa aja, pilihannya Pak Budi itu apa aja, itu udah tahu. Itu pecatur yang pintar dia maha tahu. Ambil main catur lah ya, catur ya. Sekarang kamu main catur sama aku ya. Kamu melangkahkan pionmu 2 langkah ya. Sekarang saya tanya, pada saat main itu dan kamu melangkahkan pionmu 2 langkah itu, Allah pada minus Satringga tahu apa tidak kalau kamu akan melakukan itu? Tuhan maha taunya tuh bakal tahu apa yang ada kemungkinan saya jalankan. Tetapi saya jalan apa, itu pilihan saya sendiri Pak, bukan pilihan Tuhan Pak. Dia tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu. Apa yang akan kamu pilih? Tidak tahu, kamu akan melangkah. Tidak tahu, Pak Budi. Kalau buat saya tidak tahu, Dia tidak mau tahu. Kalau tidak mau tahu ya menurut saya bukan Tuhan. Oh, begitu ya. Yang berarti kalau Tuhan itu harus tahu segalanya gitu. Dia nggak boleh tahu ya, memang tahu segalanya sih. Nggak boleh memilih untuk tidak mau tahu gitu ya. Jadi misalnya kayak bisa dia memilih tidak tahu, itu tidak memungkinkan itu. Jadi bisa gini, kita ngomong, pasti tak.
Kayak kayak misalnya tadi kita anggap main catur, saya sama Pak Budi main catur gitu ya. Saya sama Pak Budi main catur terus dari gitu ada Tuhan datang. Nah, kalau kita tanya Tuhan, Tuhan kira-kira Pak Budi bakal jalan apa nih berikutnya? Tuhan tuh nggak boleh jawab, saya nggak mau tahu, gitu ya. Biarkan itu keputusannya Pak Budi. Dia nggak punya hak untuk lakukan itu kan? Dia boleh tidak menjawab, tapi dia tahu. Saya Dia nggak tahu, persoalkan dia tapi jawab apa disalahkan. enggak jawab. Pak Budi, Tapi Tuhan dia itu pasti tahu. tidak bikin manusia itu seperti robot yang sudah diprogram, Saya Pak Budi. tidak bilang Betul, manusia betul. bikin, Tuhan bikin seperti robot. Yang bilang bikin robot siapa? Narasi Pak Budi itu seolah-olah manusia ini seperti robot yang sudah ditentukan Seolah-olah ya, akan berjalan seolah-olah kan. ini itu. Ya Seolah-olah memang kan. begitu pemikiran Pak Budi. Ya itu Enggak, predestinasi. aku bilang aku melakukan dengan kehendakku sendiri. Tapi Tuhan tahu. Kalau robot itu tidak punya kehendak. Manusia punya kehendak, aku yakin itu. Jadi itu Dan tadi kan Pak seperti Budi bilang robot. manusia nggak punya kehendak, Pak. Semua sudah ditentukan Tuhan. Nggak punya kehendak Kehendak bebas. bebas yang aku tidak percaya. Tapi kalau kehendak itu ada. Ya kehendak ada tapi nggak bebas gimana, Pak? Itu bukan kehendak, Pak. Kehendak bebas. Kalau Allah menentukan A, aku pasti melakukan A. Tapi aku melakukan dengan kehendakku sendiri. Kalau robot kan tidak punya kehendak. Oke. Nah, apakah segalanya ditentukan Tuhan seperti itu? Dari A sampai Z. Sampai Pak Budi ngupil aja tuh udah ditentukan Tuhan kapan, bagaimana. Karena dia maha tahu, maka segala sesuatu dia tahu. Segala sesuatu dia tahu, itu pasti terjadi. Pasti terjadi, itu tertentu. Tertentu itu mesti ditentukan. Siapa menentukan kalau bukan Allah? Waktu itu cuma ada Allah kok. Nah, makanya kalau buat saya tidak punya pemikiran hitam atau putih, Pak. Yang menentukan Maksudnya gini itu loh, nggak semuanya harus seperti itu. Nggak semuanya harus ditentukan sama Tuhan sampai kayak rel kereta api begitu, Pak. Ada hal-hal tertentu yang memang seperti itu. Tapi ada hal-hal tertentu yang tidak seperti itu, Pak. Gitu. Contohnya yang Jadi tadi ada hal seperti yang Adam. tidak seperti itu tuh berarti Allah tidak tahu hal itu ya. Bukan, Pak Budi. Jadi jawabannya itu ada di kejadian. Manusia itu telah menjadi sama seperti salah satu dari kita, tahu yang baik dan yang jahat. Jadi paham nggak Pak Budi? Nggak paham karena ayatmu itu salah, kamu salah tafsir. Coba. Nah, nggak pertanyaan Pak Budi ini. ayat itu Nggak gimana gini. tuh? Pertanyaannya begitu. Apakah Tuhan tahu bahwa manusia akan makan itu? Kan begitu. Nah, ya pasti tahu kan. Kalau buat saya Tuhan begini. tahu, Buat saya Tuhan tahu. Makan. Tuhan taunya kalau misalnya manusia makan dia akan lakukan ini. Kalau manusia tidak makan dia akan lakukan itu. Ada kemungkinan Ya, manusia tapi- makan, ada kemungkinan manusia nggak makan. Jadi tahunya Tuhan itu cuma tahu kemungkinannya, bukan tahu dengan pasti. Ya menurut saya begitu. Ya dia tidak maha tahu kalau gitu. Ya itu definisi Pak Budi. Kalau definisi saya itu maha tahu, Pak. Ya, Definisi saya justru begitu. Bagi saya Maksudnya dia gini. tidak maha tahu kalau seperti itu. Maksudnya begini, kalau kalau Pak Budi punya pemikiran, kalau Tuhan Maha Tahu berarti dia mesti tahu semuanya akan sampai keputusannya apa. Kalau buat saya, Maha Tahu itu artinya semua kemungkinan yang terjadi dia tahu. Kemungkinan apa aja dia tahu, gitu. Kemungkinannya semua. Kalau Dan cuma dia tahu udah punya jawabannya kemungkinannya, semuanya. dia tidak maha tahu. Ya, Dia salam. mesti Saya tahu boleh segala berpendapat, Pak Budi? sesuatu, baru dia maha tahu. Nah, kalau Tidak bisa cuma tahu kemungkinannya. Kalau tahu kemungkinannya, saya juga tahu kemungkinannya. Dia tidak beda dengan saya. Besok itu hujan atau tidak hujan. Coba Ya, dua bedanya dia kemungkinan. lebih pinter, Saya Pak. tahu. Dia, Apa? ya memang Pak, dia bedanya sama kita, ya dia maha kan, lebih tahu. Kan bedanya cuma itu, dia lebih tahu. Saya tapi tahu kemungkinan itu sama dengan kita. Saya tahu kemungkinannya besok hujan atau tidak hujan. Saya bisa tahu besok itu ada gempa bumi atau tidak ada gempa bumi. Saya cuma tahu kemungkinannya. Nah, Tuhan tahu dengan pasti apa yang akan terjadi besok. Itu maha tahu. Ya, terus kalau gitu Bapak bagaimana jelaskan ketika Yesus berkata tentang waktu dan saatnya hanya Bapak yang tahu. Nah ya, dia tahu kan. Ya Yesus nggak tahu toh.
Loh, Yesus nggak tahu itu kan Yesus sebagai manusia. Berarti sebagai manusia dia bukan Tuhan. Sebagai manusia memang bukan Tuhan lah. Waduh. Kok jadi ke situ Pak Budi? Jadi kesimpulannya enggak gitu lah Pak. Manusia kok bisa sama dengan Tuhan tuh gimana tuh? Kesimpulannya enggak ke situ lah. Sebagai manusia dia bukan Tuhan. Sebagai Tuhan dia bukan manusia. Ya itu kan makanya Pak. Pribadi. Itu yang repot kalau pemikirannya hitam putih Pak. Itu yang repot Pak. Jadi nggak bisa berpikir secara kompleks. Aku tidak repot sama sekali kalau bagi aku. Bagi aku tidak ada yang repot. Maksudnya gini loh, ya kalau misalnya kita nih, misalnya kayak tadi misalnya Adam, dia udah tahu nih, misalnya ada makan, ya akan makan, itu sudah ditentukan misalnya. Dia berarti hari ini, detik ini, jam segini, Adam akan makan buah terlarang. Ya pertanyaannya kenapa Tuhan tidak mencegah itu kan? Dia padahal dia bilang jangan. Itu kan menentang dirinya sendiri. Karena dia menentukan Adam jatuh, tapi pada saat yang sama dia menentukan penebusan oleh Kristus di atas kayu salib. Itu gila Pak namanya Pak. Itu gila Pak. Kalau begitu Pak Tuhan Pak. Tuhan yang menentukan gitu. Jadi si A akan memperkosa B pada jam segini, tanggal segini bakal memperkosa gitu, udah ditentukan dulu sama Tuhan. Berarti Tuhan kita jahat dong kalau. Itu dia. Kamu kalau. Oke, kita kasih kesempatan yang lain dulu kali nih, nanti balik lagi ke Pak Budi. Semua ngomongnya nggak bisa ngomong. Ya, jadi kan gini Pak Budi. Jadi misalnya nih si A sudah ditentukan sama Tuhan untuk memperkosa B pada jam segini, tanggal segini, dia tentukan oleh Tuhan. Terus begitu nanti terakhir Tuhan yang marah gitu. Tuhan yang menghukum dia gitu. Padahal itu ditentukan oleh Tuhan. Yudas kan? Iya, Yudas ditentukan, tapi itu Yudas bertanggung jawab. Aku katakan dari awal. Gimana Pak? Ini nggak masuk logikanya Pak. Saya nentukan Pak Budi untuk melakukan kejahatan, yang tanggung jawab Pak Budi bukan saya, gitu. Saya minta, saya menentukan, mengkondisikan supaya Pak Budi melakukan sebuah kejahatan. Terus udah gitu yang dihukum dan yang bertanggung jawab adalah Pak Budi bukan saya. Itu keadilannya di mana, Pak? Kamu tidak percaya Allah Maha Tahu, itu yang membuat repot. Kalau Allah itu cuma tahu kemungkinan, itu bukan Maha Tahu. Saya bukan Pak Budi. Ini Pak Budi. Saya bukan bilang Tuhan tidak Maha Tahu seperti yang tadi Pak Budi ya. Maksudnya gini, Maha Taunya Tuhan menurut saya dan Maha Taunya Tuhan menurut Pak Budi itu beda definisi, Pak. Gitu. Lah ya, Pak Budi, kamu tuh bukan Maha Tahu. Kalau cuma tahu kemungkinan itu sama dengan kita jadinya. Ya berarti memang beda di situ Pak Budi. Memang beda di situ. Bang TR bisa kasih kesempatan Bang BS, ada Bang Melicil juga mungkin. Ya silakan, boleh. Ya silakan Bang BS dulu ya. Ya gini Bang TR ya. Kalau saya melihat cara berpikir kita yang salah, pada saat ya kita menggunakan pola pikir manusia yang dibatasi ruang dan waktu, kita samakan dengan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Ya, nah kemahatauan Allah ya, karena Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Kemahatauan Allah tidak sama dengan ketetapan Allah. Makanya kalau kita baca Alkitab, ya, kita kalau tidak jeli, kalau kita tidak komprehensif, ya mungkin kalau kayak Pak Budi, ya semua sudah ditetapkan gitu loh. Tetapi kita baca juga kan, misalnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupanya supaya mereka berkuasa atas ciptaan lain kan. Nah di situ kan ada wewenang diberikan kepada manusia. Kalau tidak diberi kebebasan, ya kehendak bebas, ya nggak perlu diberi wewenang itu juga. Seperti contoh tentang misalnya Allah melarang makan buah pengetahuan, tapi di saat yang sama dia menetapkan manusia memakan buah pengetahuan. Artinya Allah melawan dirinya sendiri. Nggak benar itu. Nah, kita harus memahami dulu, melihat satu sisi manusia dalam ruang dan waktu yang terbatas,
dengan Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Bagi manusia ada masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Manusia dibatasin itu, sehingga manusia tidak maha tahu. Bagi Allah tidak. Tidak ada masa lalu, tidak ada masa yang akan datang. Yang ada sekarang semua, present semua. Nangkep ya, TR ya? Justru itu argumentasi saya yang kedua ya. Pengetahuan Allah tidak sama dengan ketetapan Allah. Kalau masa akan datang itu sudah present bagi Allah. Ya, tadi saya katakan Pak Budi. Gini Pak, mengenai kita jangan pakai pola pikir manusia. Kalau kita nggak pakai pola pikir manusia, kita pakai pola pikir apa Pak? Apakah kita merasa kita seperti Tuhan gitu? Ya semua juga pakai pola pikir manusia. Entah itu bilang Tuhan itu maha tahu, atau Tuhan tidak mau tahu, Tuhan mau tahunya seperti apa, Tuhan tidak maha tahunya seperti apa. Itu kan semua pola pikir manusia Pak. Mau kita baca Alkitab juga itu bahasa manusia Pak. Betul. Tapi gini TR, maksud saya, kita manusia kan dibatasi ruang dan waktu. Kita tidak maha tahu. Sehingga kalau kita menyamakan kemahatauan Allah seperti manusia, kita menyatakan itu sebuah ketetapan yang nggak bisa. Karena Allah, dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Nangkep nggak? Jadi masa depan itu present. Bagi dia nggak ada future, nggak ada past, nggak ada. Lah ya, future itu makanya bagi dia present semua. Kan? Iya, tetapi manusia. Makanya tak maha tahu. Iya, tetapi manusia justru menunjukkan dalam waktu Pak Budi. Justru menunjukkan Allah menetapkan, karena masa depan pun sudah pasti bagi dia. Justru tidak begitu Pak Budi. Nah, pada saat Pak kamu Budi yang nggak begitu. Iya, pada saat Pak Budi mengatakan kemahatauan Allah sama dengan ketetapan Allah, itu udah salah pikir Pak. Saya tidak bilang sama, kamu tidak dengarkan dari tadi kalau ngomong saya samakan. Ya, kalau Allah maha tahu itu pasti terjadi. Kalau pasti terjadi tertentu. Kalau tertentu mesti ditentukan. Ya siapa yang menentukan? Kamu jawab kalau memang kamu percaya Allah maha tahu. Kecuali kalau tidak percaya Allah maha tahu ya memang tidak bisa. Ya dari pernyataan Pak Budi menyamakan kemahatauan Allah dengan ketetapan. Saya tidak menyamakan. Kamu ngawur saja lah. Ya. Tapi argumentasinya mengarah ke sana, bukan menyamakan. Halo, selamat sore. Allah maha tahu itu bagi saya, dia tahu apapun yang akan terjadi. Saya kasih contoh nih. Tuhan memberitahu sebelum terjadi bahwa dia akan tersalib di antara dua penyamun. Itu ada di Yesaya. Jadi penyaliban itu kan beda timelinenya itu berapa? Berapa ribu tahun bedanya? 700 tahun. Nah, itu. Jadi itu yang disebut Tuhan Maha Tahu. Terjadi enggak? Apakah itu intervensi Tuhan? Ah, gini, sebentar Pak Budi. Jadi sebentar. Jadi kalau sudah masuk kepada intervensi itu kan ketetapan yang harus terjadi. Jadi kalau ketetapan itu kan harus dinyatakan. Jadi ada intervensi. Nah, itu. Tapi bukan begitu. Maha taunya Tuhan itu mengetahui. Jadi pengetahuan Tuhan bukan berarti intervensi atau ketetapan. Nah, kayak gitu. Ya contohnya penyaliban itu. Dia akan tersalib di antara dua orang penjahat. Oke, kan dinubuatkan kan. Iya, nubuatan Tuhan itu. Iya, kenapa itu terjadi? Ya sebentar dulu Pak Budi. Kenapa persis seperti yang dinubuatkan Tuhan? Apakah Tuhan itu mengintervensi supaya terjadi seperti nubuatan? Nubuatan itu diambil dari rencana Allah. Karena rencana Allah itu pasti terjadi, maka nubuatnya pasti terjadi. Pak Budi santai dulu lah. Oke. Jadi Tuhan itu tidak intervensi sampai penyaliban itu persis seperti yang dinubuatkan di antara dua penjahat. Seperti nubuatan juga kan dua orang penjahat. Itu satu kasus dulu, baru satu kasus, belum banyak, masih banyak kasus bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Kayak gitu. Saya Maha Tahu itu bukan cuma banyak kasus, tapi semua kasus dia tahu. Ya, tapi Pak Budi tadi sudah berkata Tuhan Yesus tidak Maha Tahu. Itu wah, parah itu. Loh, yang bilang Tuhan Yesus tidak Maha Tahu itu siapa? Loh, tadi Tuhan tidak tahu akhir zaman gimana?
sebagai manusia dia tidak tahu, sebagai Allah dia maha tahu. Iya, iya. Dia Berarti Allah dan manusia. iya. Repotnya kamu Tuhan, jadi tidak cocok dengan saya ngomong kalau urusan itu. Iya. Berarti Tuhan Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan, ini udah selesai. Enggak gitu. Siapa yang mengatakan seperti itu? Iya kan? Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan, selesai. Siapa yang bilang? Enggak, itu terlalu jauh. Itu terlalu jauh. Bukan. Saya uraikan begini ya. Saya uraikan begini. Jangan framing. Ya, Iya, saya uraikan begini. Kenapa konsekuensinya Yesus adalah manusia yang diangkat jadi Tuhan? Karena ada fase dia bukan Tuhan. Yesus berbicara dengan asumsi bahwa ayat itu tidak maha tahu, dia tidak tahu. Apakah itu dia berbicara dengan hanya dagingnya, atau hanya dengan jiwanya, atau semuanya dengan roh dengan jiwanya? Dengan kesadaran penuhnya. Itu loh. Yang non Allah tidak bisa jadi Allah, yang Allah tidak bisa jadi non Allah. Pak Budi belum nangkap. Ini kita berbicara tentang abstraksi. Saya akan pernah nangkap kamu karena kamu honest. Lah iya, artinya Yesus Kristus dalam kesadarannya, baik tubuhnya, jiwanya, rohnya, pernah berkata dia tidak tahu. Iya kan? Tidak tahu itu manusianya, makanya. Lah iya, itu artinya Yesus manusia yang diangkat jadi Tuhan. Siapa yang bilang manusia jadi Tuhan? Itu kejauhan. Kita melikir Tuhan yang jadi manusia, bukan diangkat. Enggak nyambung. Itu kejauhan ke situ. Itu. Ya, jadi maksudnya gini Pak Budi. Kalau buat saya ya, memang ada rencana Tuhan, ada ketetapan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan dari jauh hari, mungkin dari sebelum dunia dijadikan memang ada. Tetapi buat saya sih, saya nggak mau menggeneralisir segala hal, segalanya ditentukan seperti itu, Pak. Gitu. Mungkin perbedaan saya sama Pak Budi di situ, Pak. Enggak, perbedaannya dalam istilah maha tahu itu. Kalau maha tahu itu tahu segala sesuatu, kamu tidak terhindar dari argumentasiku. Iya, sama ya seperti ini yang seperti saya bilang. Ini Pak Budi nggak ngerti karena Pak Budi bukan programmer, Pak. Saya programmer, Pak, dan saya menciptakan sesuatu, Pak. Makanya saya tahu ada yang namanya program random, dan saya sengaja menggunakan itu. Saya gini loh, Pak. Kita menciptakan sesuatu. Ada hal-hal tertentu yang memang kita maunya dia seperti kita mau persis seperti kita mau. Memang ada. Tapi ada juga tertentu yang kita memang sengaja kita nggak mau tahu, Pak. Gitu. Kayak misalnya kita bicara tentang kebenaran ya, kebenaran rohani, kita tidak bisa pakai ilustrasi. Ilustrasi itu bukan Alkitab. Itu kan kenyataan, Pak. Bicara dengan dasar Alkitab. Kenyataan, Pak. Ke programming itu kenyataan. Tidak akan cocok dengan Alkitab dalam hal itu. Ya, berarti Pak Budi juga ini dong yang membuang ayat-ayat yang bilang Tuhan itu menyesal ya, berarti ya. Soalnya Tuhan nggak tahu kan, saya bilang kalau misalnya Tuhan saya menyesal, tidak membuang, saya bisa menjelaskan itu juga. Ya, yang Allah menyesal itu dari sudut pandang manusia, yang Allah tidak menyesal itu dari sudut pandang Tuhan. Tuhan menyesal dari sudut pandang manusia gimana caranya? Jadi manusia, misalnya Raja Saul itu dalam 1 Samuel pasal 15 itu ya, ayat 11 dikatakan Allah menyesal, ayat 29 dikatakan Allah tidak menyesal, ayat 35 dikatakan Allah menyesal. Lalu yang benar yang mana? Menyesal, tidak menyesal, menyesal lagi. Itu dalam satu pasal itu. Tuhan bukan karena tidak tahu akan terjadi. Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Tunggu, Pak, jangan dipotong dulu, Pak. Biar Pak Budi selesaikan dulu. Silakan Pak Budi selesaikan. Jadi itu kasus Raja Saul. Jadi dari sudut pandang manusia, waktu Saul diangkat jadi raja, manusia berpikir, oh ini raja itu katakan terus anaknya nanti jadi raja, kan sistem dinasti kan. Tapi pada waktu Saul itu ditolak menjadi raja, dari sudut pandang manusia kelihatannya Allahnya menyesal atau mengubah pikirannya. Tapi sudut pandang Allah, Saul sudah ditentukan dia berbuat dosa, lalu diturunkan, lalu Daud yang naik takhta, itu semua sudah ditentukan. Jadi tidak ada penyesalan dari sudut pandang Allah. Tapi kalau sudut pandang manusia memang Allahnya menyesal. Ya dari dua itu ya tentu saja yang benar yang untuk sudut pandang Allah, bukan sudut pandang manusia. Ya, yang nggak apa-apa sih. Bisa Allah menyesal. Ya itu nggak apa-apa sih, Pak Budi punya pemikiran gitu. Cuman kalau buat saya itu agak cocokologi, Pak.
agak ke cocokologi karena Pak Budi udah punya pemikiran seperti itu, makanya Pak Budi sekarang gini. menggunakan penggaris yang berbeda gitu. Nah, coba kamu yang cocokkan Allah menyesal dan Allah tidak menyesal dalam 1 Samuel itu. Ayat 11, ayat 29, ayat 35. Menyesal, tidak menyesal, menyesal lagi. Coba Ya, itu kamu yang bukan cuma di situ kan Pak, banyak Pak. Dia memusnahkan pada zaman dulu juga karena menyesal menciptakan manusia kan. Iya. Itu banyak sekali. Ya kalau buat saya tadi ada hal-hal tertentu yang memang Tuhan nggak mau tahu. Gitu. Ada hal Tuhan maha tahu memang, tapi ada hal tertentu yang Tuhan nggak mau tahu. Bedanya saya sama Pak Budi, Pak Budi menggeneralisir semua Pak, gitu. Kalau menggeneralisir semua. Allah maha tahu itu dia tahu segala sesuatu tanpa kecuali. Itu namanya baru maha tahu. Kalau maha tahu masih dibatasi ya bukan maha tahu. Ya memang kita berbeda di situ sih Pak, pemikiran di situnya ya. Kalau ada sesuatu yang dia tidak mau tahu, ya itu bukan berarti dia tidak mau tahu gitu. Ya memangnya dia punya hak untuk itu, dia juga hidup soalnya, bukannya mesin Google yang mesti tahu semuanya. Gitu. Ya memang kalau perbedaan dalam hal itu ya memang tidak bisa diharmoniskan memangnya. Ya kan ada hal-hal tertentu kayak misalnya ya Tuhan juga ada bilang kok di Alkitab, saya juga lupa dia di mana. Nggak mau tahu, dia bilang nggak mau tahu kok. Bahkan dibilang aku nggak kenal kamu kok, saya nggak tahu kamu itu siapa. Itu masa Tuhan nggak tahu? Pipit itu ya. Burung pipit yang kecil itu tidak jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Lah kehendak itu dalam arti menurut aku rencana kekal Allah. Kalau hal sekecil burung pipit saja dia tetapkan jatuh atau tidak jatuh. Juga rambut kita, ya rambutmu pun terhitung semuanya. Itu hal kecil-kecil pun ditentukan oleh dia. Rambut kita rontok 1 atau rontok 2, itu ditentukan oleh dia, diketahui oleh dia dan ditentukan oleh dia. Jadi bagaimana mungkin kematahuannya dibatasi? Ya, gini, kalau buat saya sih bagaimana cara menentukan ya. Kayak misalnya kita kerja. Oh ini satu persatu kita itu, atau kita kadang-kadang kita bikin robot. Kita aja manusia bikin sesuatu yang namanya sistem otomatis, gitu. Apakah Tuhan tidak bisa kah? Tidak mampukah Tuhan untuk membuat sesuatu yang otomatis? Harus ditentukan seperti itu kah? Satu persatu gitu. Saya rasa sih enggak ya. Gitu. Memang beda pemikiran Pak Budi. Jadi maksudnya gini, kalau Pak Budi mungkin pemikirannya, oh ya Tuhan yang menentukan jatuh rambut 1 atau 2 begitu. Ya kalau saya sih nggak berpikiran begitu ya. Pemikiran saya bukan begitu. Pemikiran saya adalah Tuhan membuat hukum, membuat ketentuan. Dia harusnya bagaimana. Gitu. Misalnya seperti hukum gravitasi, semua tertarik ke bumi gitu, ditarik ke bumi. Itu kan hukum gravitasi. Saya percaya Tuhan yang menciptakan hukum gravitasi. Tapi bukan berarti ya Tuhan yang bikin semua jatuh begitu. Enggak begitu gitu loh. Tuhan membuat segala sesuatunya bekerja dengan sendirinya. Bukannya dia yang tiap kali dia yang masih kerja begitu, Pak. Gitu loh. Iya, cuman ini PR juga ya. Tahunya beda pengertian ya, kita tidak bisa lanjutkan diskusinya, memang tidak ada gunanya. Iya, beda Pak Budi. Hanya kalau maha tahunya itu kita samakan persepsi baru bisa, kalau tidak bisa. Betul. Jadi lanjutkanlah. Gini, kalau saya Pak Budi ya, Allah tuh maha tahu, saya setuju Pak. Ya, tetapi kemahatauan Allah tidak sama dengan ketetapan. Satu. Kenapa? Contoh tadi saya kan udah ambil misalnya tentang pohon pengetahuan. Allah menentukan ya, manusia jangan makan, dilarang. Tetapi Allah yang menetapkan manusia makan. Nah, itu kan sesuatu yang kacau Pak Budi ya. Tetapi gini, kalau dalam pemahaman saya, waktu Allah menciptakan manusia, Allah tahu nggak manusia jatuh ke dalam dosa? Tahu. Oleh karena itu keselamatan udah dipersiapkan Allah ya sebelum penciptaan. Allah tahu Pak, tapi itu bukan ditetapkan. Karena kalau itu ditetapkan, nanti kita banyak menabrak ayat-ayat yang lain Pak Budi. Nanti aku tanya makanya ya. Kalau saya Pak Budi, sebentar Pak Budi. Iya. Makanya saya katakan tadi, pada saat kita memahami hal seperti itu, ya, kita kan cenderung menggunakan pola pikir kita yang dibatasi ruang dan waktu. Harusnya kita juga melihat dari sisi Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu.
Nah, kalau kita memahami itu, Pak, ya, kita akan lebih bisa memahami semua ayat-ayat di dalam Alkitab tentang kehendak bebas, tentang ketetapan Allah. Kalau saya gitu aja, TR. Oke, sekarang saya yang ngomong, kamu tadi sudah bilang bahwa Allah tahu Adam bakal jatuh ya. Lalu bisakah pengetahuan Allah itu salah? Bisakah Adam tidak jatuh kalau Allah tahu bahwa Adam bakal jatuh? Makanya Pak, Allah tahu Pak, tapi itu bukan ditetapkan Allah. Karena manusia ini jawab dulu pertanyaan saya tidak bilang waktu. Saya tidak bilang ketetapan. Sementara Allah saya tidak tanya, bisakah Adam tidak jatuh? Saya jawab itu saja, bisakah Adam tidak jatuh? Bisa, Pak. Bisa. Kalau tahu Adam jatuh, lalu Adam bisa tidak jatuh. Selain berarti Allah salah tahu gitu. Jangan makan buah itu kan nggak sewaktu itu juga ada melanggar. Aku mau nanti dulu ya. Aku mau diskusi sama BS ini dulu ya. Yang lain silakan. dengarkan saja ya. Kalau semua ngomong ya jadi kacau. Pandangannya beda-beda kok kita ini kok. Kan BS bilang Allah itu tahu Adam bakal jatuh. Kalau Allah tahu Adam bakal jatuh, bisakah Adam tidak jatuh? Tolong BS jawab lah. Bisa aja Pak. Bisa kalau bisa ya berarti Allah salah tahu. Adam menjadi robot Allah salah tahu. Allah jadi salah tahu kalau dia tahu Adam jatuh tapi Adam tidak jatuh. Allahnya nggak tahu. Pak Budi. Pak Budi ini logikal falasi. Kamu yang nggak logikal falasi kamu aja kok. Jangan serang ini ya, jangan serang pribadi. Langsung ke argumen aja bro. Kalau serang pribadi begitu jadinya berantem kita. Ya gini TR, kenyataannya Adam udah jatuh ke dalam dosa dan Allah tahu. Kan pertanyaan bisa tidak Adam tidak jatuh? Bisa saja, ya kan? Tetapi kan kenyataannya memang Adam udah jatuh. Nah di sini makanya tadi saya katakan kita harus melihat ya dari sisi Allah tuh dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Manusia ini dalam ruang dan waktu. Kamu lari ke tempat lain ya. Aku cuma tanya ya, kalau Allah tahu Adam jatuh, bisakah tidak jatuh? Kamu bilang bisa. Kalau bisa berarti Allah salah tahu. Berarti dia tidak mau tahu dan itu bertentangan dengan kata-katamu yang pertama. Makanya saya katakan, saya bukan menyerang pribadi Pak Budi tadi ya. Itu logikal falasi bagi saya Pak. Logikal falasi itu ya menyerang. Ya kamu ya sama saja. Ya buat saya gini Pak Budi, begini Pak Budi, Tuhan bisa nggak Adam nggak jatuh dalam dosa? Saya juga setuju bisa tidak jatuh. Nah apakah itu berarti Tuhan tidak mau tahu? Ya nggak ke situ Pak kesimpulannya Pak. Kesimpulannya di sini loh. Kalau Adam jatuh dalam dosa, Tuhan akan lakukan ini penyelamatan dan lain-lain dalam karya Kristus. Kalau misalnya tuh Adam tidak jatuh ke dalam dosa, Pak, itu dia ada rencana yang lain Pak yang kita nggak tahu Pak. Gitu loh. Itu maha tahu. Kalau dengan maha tahu Pak. Ya, soalnya sudah tidak cocok dengan istilah maha tahu. Kita memang tidak bisa lanjutkan diskusi itu. Kalau kamu percaya maha tahu itu tahu segala sesuatu tanpa kecuali, baru bisa dilanjutkan diskusinya. Ya betul. Ya, thank you Pak Budi. Muter aja TR ya dari tadi ya diskusinya. Iya, memang kan dari awal juga bilang pengertian kata maha tahu itu berbeda. Tapi kamu tidak menjawab argumentasiku. Ya mungkin saya tutup deh ya, saya tutup. Cuman saya mau bilang gini, kayak tadi saya sama Pak Budi, teman-teman juga banyak yang tidak sepaham dengan Pak Budi ya, berbeda pendapat. Itu hal biasa guys, jangan dibilang oh ini orang Kristen sekian ribu tahun ini masih belum selesai ini dengan ini tuh. Enggak seperti itu ya. Ini namanya diskusi. Namanya ini biasa aja kali, bukan berarti Kristen itu salah atau Kristen itu bagaimana, enggak. Justru inilah kekristenan, kita boleh berbicara dengan bebas, kita boleh mengeluarkan pendapat dengan bebas, bukannya mesti bagaimana terus begitu, kalau enggak nanti dibunuh, bidat sesat, kafir gitu, pancung lah mereka dalam kurung di medan perang, enggak begitu ya. Ya kita diskusi itu nggak masalah, soalnya kita mencari kebenaran dan kebenaran itu memang harus dipertanyakan. Gitu, harus dipertanyakan. Kalau kebenaran itu nggak berani dipertanyakan, ya itu bukan kebenaran, itu namanya ya pemaksaan lah ya, masih terima telan begitu.
Ya semuanya mesti diuji. Gitu. Imani saja itu. Kalau nggak ada diskusi. Iya. Oke, thank you teman-teman semua. Ya, thank you bro. Thank you guys. Pak Budi, thank you Pak Budi. God bless. God bless. Apa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan jauhkanlah kami ini dari pencobaan hidup dan dari yang jahat. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Apa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Berikanlah hari ini makanan kami secukupnya, dan jauhkanlah kami ini dari pencobaan hidup dan dari yang jahat. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun kau tak mengerti segala rancanganmu, namun ku kan percaya rancanganmu terindah. Walaupun ku tak mengerti segala rancanganmu, namun ku